Selamat siang. Ya, terima kasih dan saya sangat senang Ibu bisa bertemu dengan saya. Kira-kira ada persoalan apa yang Ibu mau sampaikan pada pertemuan kita ini? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak berkenan untuk berbagi ilmunya kepada saya, karena pada hari ini ada beberapa hal yang perlu Ya, saya diskusikan dengan Bapak terkait beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam selama saya menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Di sini yang mau saya bagikan adalah tentang keluhan saya terkait dengan rekan-rekan kerja di tempat saya bekerja. ya, Ya, di situ sebelumnya selama 7 tahun terakhir, karena saya sudah mengajar selama 7 tahun, ada beberapa hal yang menurut saya terkadang saya merasa bahwa ini hal yang perlu kita cari solusinya. Yang pertama terkait dengan bagaimana relasi dengan teman sejawat, karena jujur saja Bapak, hal-hal yang saya rasakan selama ini itu ada beberapa teman yang menurut saya, karena ya sebagai seorang guru itu kita wajib berbagi, kita wajib untuk berdiskusi dengan teman sesama guru yang lain supaya bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang pengajar, pendidik. Namun dalam hal ini saya menemukan ada beberapa teman guru yang menurut saya susah untuk berbagi, susah untuk berdiskusi, dan terkadang ketika misalkan kita ingin mencari dan menanyakan persoalan-persoalan terkadang menghilang. Hal-hal itu membuat menurut saya membuat situasi dan kondisi di tempat saya bekerja itu menjadi tidak kondusif. Karena menurut saya meskipun kita berbeda basic, tetapi ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan secara bersama-sama terkait dengan masalah peserta didik yang perlu kita diskusikan untuk mencapai solusinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi selama ini Ibu mengalami hambatan dalam pergaulan dengan sesama guru karena guru-guru itu tidak mau dihubungi atau tidak mau berkomunikasi dengan Ibu. Bukan tidak mau dihubungi Bapak, karena saya ini kan tipe orang yang senang sekali untuk berbagi dan senang sekali untuk bertanya. Terkadang menurut saya itu misalkan contoh ada kesepakatan-kesepakatan yang mesti dijalankan bersama, bisa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah peserta didik, terkait dengan kehadiran, terkait dengan kedisiplinan. Di situ saya melihat ada beberapa yang tidak menjalankan itu. Lalu saya berniat untuk bertanya, kemudian untuk sebenarnya saya ingin bertanya itu untuk mengetahui kira-kira yang membuat itu, karena ujung-ujungnya kan yang nanti berdampak pada peserta didik. Kalau misalkan contoh sederhana apa saya kalau misalnya saya hanya saya yang menginginkan itu, sementara teman yang lain tidak menjalankan itu, tetap saja ujungnya kan tidak berjalan dengan optimal. Ya, maksud saya ingin menggali kira-kira masalahnya itu di mana, supaya kita bisa berbagi. Tetapi ketika misalnya kita punya niat untuk bertanya, terkadang ya tidak mau berbagi, dan terkadang jawabannya hanya sebenarnya ya hal-hal yang sepele dan menurut saya itu bukan sebagai sebuah solusi. Baik, kalau itu tujuan dari Ibu tadi menyampaikan keluhan seperti itu, kira-kira apa kira-kira tujuannya yang mau kita gali? Ya. Jadi dari persoalan itu tadi Bapak, saya punya harapan supaya saya ingin menggali kira-kira apa persoalan yang dapat menyebabkan itu terjadi, karena nanti saya tidak menginginkan bahwa peserta didik saya terlantar. Terus seberapa besar pun pekerjaan seseorang, kalau misalnya itu pekerjaan bersama, kalau misalnya semuanya tidak bekerja bersama, maka tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi saya punya harapan dan saya punya rencana untuk menanyakan kira-kira persoalannya apa yang membuat, kalau memang kita punya solusi, kalau memang dia bisa untuk menyampaikan masalahnya, siapa tahu kita punya solusi, saya punya solusi, saya ingin berbagi kira-kira masalahnya apa dari ke peserta didiknya atau dari dirinya. Hanya ya karena selama ini kan saya memang pernah sekali saya dengan kalimat pertanyaan, tetapi karena memang di situ mungkin
dia merasa bahwa mungkin belum ada kepercayaan diri untuk dia sampaikan persoalannya. Di situ hanya sebatas ya canda gurau saja di situ. Tapi ya dari situ saya belum mendapatkan kira-kira persoalannya itu di mana. Jadi saya punya rencana untuk selain tidak percaya diri dari guru yang bersangkutan, kira-kira apalagi yang ibu temukan terkait kendala tidak bisa berkomunikasinya ibu dengan guru-guru yang bersangkutan? Mungkin sampai sejauh ini pendekatan belum seintensif yang diharapkan, mungkin karena mungkin itu yang membuat dia belum mampu untuk berbagi. Saya ingin melakukan pendekatan secara pribadi dengan beliau supaya, karena ya di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang harus kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin kemudian Bapak, saya juga punya rencana ini. Sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat pertemuan supaya kita gali, misalkan ada persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga, kita gali bersama-sama, lalu kita berikan solusi, misalkan dengan tindakan yang mungkin agak lebih tegas, supaya seperti itu. Nah, misalkan mungkin contoh ada beberapa orang guru yang mungkin kendala di bagian seperti kedisiplinan, atau mungkin berkaitan dengan masalah dan peserta didik yang sering meninggalkan peserta didik. Kira-kira itu solusinya dari mana? Apakah solusinya di peserta didik atau dengan gurunya sendiri? Nah, dari situ kita sampaikan kendalanya atau persoalannya. Dari situ kita cari bersama-sama, siapa tahu di beberapa teman guru yang lain juga punya persoalan yang sama atau punya solusinya, kita bagi. Jadi kita duduk bersama lah, maksudnya saya Bapak, duduk bersama kita sampaikan solusinya. Sekaligus juga menurut saya hal seperti itu Bapak guna untuk berbagi mungkin metode atau solusi untuk mengatasi persoalan itu. Karena sampai sejauh ini Bapak ya, ini juga mungkin menjadi hambatan karena di sekolah belum ada guru BK. Jadi hal itu juga yang membuat ya kita sebagai guru pengajar, itu guru mata pelajarannya itu ya harus sekaligus sebagai guru BK, sebagai apa istilahnya, dokter bedah mentalnya peserta didik. Jadi itu mungkin merupakan hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ada orang yang bisa membantu supaya orang lain bisa lebih terbuka seperti itu. Baik. Kira-kira kalau dibuat rentang nilai 1 sampai 10, guru-guru yang merasa bahwa mereka itu belum terbuka dengan ibu, kira-kira rentangan nilainya berapa? Kalau 1 tidak sampai 10, 1 sampai 100 gitu. Rentangan sebelum apa? Sebelum kalau melakukan pendekatan. Kalau sebelum melakukan pendekatan ya pada rentangan, kalau ada 1 sampai 10. Kalau sampai 10 ya mungkin 4 ya. Tapi harapannya setidaknya ketika misalkan sudah ada pendekatan dan sudah ada diskusi bersama dengan Bapak pimpinan juga, itu harapan saya Bapak ya. Setidaknya ya tidak muluk-muluk sampai ke 10 lah, tapi setidaknya ke 75 atau syukur kalau misalkan lebih dari 75. Harapannya seperti itu, sehingga solusi yang ada di lingkungan tempat kerja itu lebih kondusif lah Bapak. Baik. Ibu sudah mengetahui bahwa ada masalah antara guru-guru, teman-teman guru dengan ibu dalam hal komunikasi. Kira-kira menurut ibu bagaimana melakukan pendekatan terhadap teman-teman guru, atau kira-kira bagaimana caranya supaya teman-teman guru itu baik dari ibu sendiri maupun dari mereka bisa membina hubungan untuk saling terbuka? Terima kasih Bapak. Harapan saya, bukan harapan sih, maksudnya yang saya rencanakan. Saya dekati guru tersebut karena terkadang saya ini orangnya, saya menganggap bahwa kalau misalkan itu Bapak guru, saya menganggap itu sebagai Bapak. Kalau misalkan itu gurunya misalkan laki-laki dan umurnya mungkin masih sebaya dengan saya menganggap itu sebagai saudara. Jadi saya melakukan pendekatan seperti keluarga. Tapi itu pun terkadang menggunakan bahasa guyonan-guyonan. Apa yang membuatnya terkadang ini saya pernah sebelumnya, karena terkait dengan persoalan yang saya sampaikan tadi Bapak, saya dekati gurunya, saya tanyakan dengan kalimat sederhana, dan begini, apa yang membuat apa persoalannya sehingga seperti ini hal misalkan tadi terkait dengan kedisiplinan, meninggal karena
sekolah secara tiba-tiba secara mendadak. Saya menyampaikan seperti ini dan kalimat seperti ini. Kalau misalkan di rumah ngapain? Lebih bagusan di mana? Di rumah dengan berbagai persoalan, dengan berbagai banyak kerja sebagai seorang ayah, sebagai seorang masyarakat, atau di sekolah hanya satu tujuan dan kita bertemu dengan orang-orang dengan punya visi misi yang sama. Lebih bagusan mana? Lalu kenapa tanya seperti itu? Tidak, saya cuma ingin ingin mengetahui saja kira-kira perasaannya seperti apa. Nah, kemudian saya dengan guyonan seperti ini, kan bagus kalau kita datang sekolah bangun pagi mandi pagi dengan dengan kalimatnya seperti itu. Maksudnya harapan saya sekolah mengajak bahwa ya ayo kita bersama-sama dengan untuk bisa mencapai tujuan bersama ya dengan seperti itu Bapak. Dan ini saya sampaikan seperti itu keadaannya. Jadi saya pikir ada banyak cara ya supaya teman-teman itu lebih minimal mereka akrab dengan kita. Kemudian lebih terbuka dengan kita. Selain tadi yang disampaikan, kira-kira ada tidak cara lain untuk supaya guru itu lebih dekat dengan kita atau akrab dengan kita? Kira-kira apa gitu? Iya, kemudian yang mungkin yang mau saya lakukan itu tadi selain dengan pendekatan dengan komunikasi. Tadi kan mungkin komunikasinya hanya sebatas ya mungkin teman tersebut juga atau gurunya menganggap bahwa itu hanya sebagai guyonan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan komunikasi ini. Saya sampaikan bahwa jangan sampai kita ini sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah mendidik. Tugas kita harus ada di sekolah entah seperti apapun keadaannya. Dan jangan membawa situasi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Kita harus bisa mengetahui jati diri kita sebagai seorang guru ya ada di sekolah dan untuk peserta didik lah seperti itu. Mungkin dengan komunikasi lah. Kira-kira setelah melakukan komunikasi seperti itu dari angka 4 tadi kira-kira sampai di angka berapa ketika ibu sudah melakukan komunikasi seperti itu kepada dan baik, terima kasih Bapak. Dari situ karena ini mungkin terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi harapan saya tadi itu ya mungkin kedepannya agak lebih bagus. Dari situ seminggu kemudian mungkin karena ya hal-hal yang seperti itu tadi saya sampaikan ya mungkin bagaimana ada Bapak dorongan atau mungkin apalah ya intinya ada reaksi positif lah. Dari situ sudah mulai ada perubahan. Jadi ya saya melihat perubahannya meskipun tidak sampai maksimal. Perubahannya di situ ya di kisaran nilai 71. Ya setidaknya ada peningkatan lah ya. Angka 7 gitu. Lalu kira-kira rencana ke depannya kira-kira selain yang sudah dilakukan tadi kira-kira rencana ke depannya kalau satu guru itu sudah bisa kita lakukan kira-kira dengan guru-guru yang lain bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mungkin ya saya punya rencana supaya karena kemarin juga ini berkaitan dengan persoalan-persoalan terkait bagaimana mengatasi peserta didik. Saya sempat sampaikan dengan teman-teman di ruangan guru bahwa mungkin ada kalanya, ada bagusnya kita ke depannya dalam 1 minggu itu ada evaluasi bersama bagaimana persoalan yang terjadi di dalam kelas, kemudian mungkin ada masalah-masalah terkait peserta didik, sharing, kemudian metode pembelajarannya berbagi. Karena kebetulan juga kemarin pernah saya berdiskusi dengan teman-teman guru yang sudah mengikuti program profesi, sekaligus ada juga teman yang sementara menjalankan tugas itu. Jadi saya bertanya tujuannya juga untuk menggali mereka punya metode seperti itu Bapak, sekaligus juga untuk menambah kita punya metode, kemudian kita punya cara ketika berhadapan dengan peserta didik seperti itu. Kira-kira untuk kegiatan kedepannya bisa tidak Ibu memberikan limit waktu atau jangka waktunya kira-kira untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan teman-teman guru yang masih agak sulit untuk berkomunikasi, kira-kira mulai kapan Ibu melakukan? Baik, kebetulan sekali Bapak di bulan Desember ini nanti kan menjelang ujian. Mungkin sebelum itu kita perlu rancang apa yang
mesti kita lakukan, kesepakatan-kesepakatan yang Iya. bagaimana. Kemudian setelah ujian juga kan ada evaluasi. Iya, Mungkin di iya. situ kita sampaikan hal-hal yang mesti kita perbaiki terkait dengan satu 6 bulan, satu semester berjalan, apa Oke, yang ya. mesti kita pertahankan, Iya. apa yang mesti kita ubah, dan apa yang harus kita lakukan di semester depan. Oke, Seperti oke, itu harapan oke, saya, oke. Bapak. Ya. Jadi masih di bulan ini. Intinya karena ada ujian semester, maka tutup semester sekaligus melakukan evaluasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tika. Saya pikir kita sudah omong panjang lebar terkait Ibu sendiri menemukan masalah dan coba berupaya untuk menemukan solusi yang mudah-mudahan bisa membantu Ibu untuk lebih berkomunikasi lagi dengan teman-teman guru, dan sebaliknya teman-teman guru itu lebih dekat dengan Ibu Sakti untuk perbaikan, terutama kehadiran, komunikasi, juga perhatian terhadap siswa-siswi. Terima kasih Ibu Sakti. Ya, Bapak, terima kasih banyak juga. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.